Shalom, semangat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin ada juga di antara kita yang ketika bangun pagi, langsung terbesit di otak itu, aduh banyak rencana yang harus saya lakukan, ini. Kegiatan ini yang harus saya lewati. Meskipun Anda akan sangat sibuk hari ini, jangan lupa untuk mengawalinya dengan renungan pagi. Sebelum saya akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita, saya ingin berbagi informasi yang saya dapatkan. Saat ini di tangan saya ada sebuah pena yang memiliki tutup runcing seperti ini. Ketika saya SD sampai SMA, saya terbiasa menggunakan pena seperti ini. Dan ketika waktu senggang ataupun bahkan ketika pelajaran sementara berlangsung, serta ketika istirahat, dulu saya pernah menggigit tutup pena bagian ujung sebelah sini. Saya gigit, kadang sampai gepeng dan bentuknya jelek sekali. Adakah di antara Anda yang sempat seperti saya melakukan kebiasaan menggigit tutup pena? Banyak di antara perusahaan-perusahaan yang mendesain tutup pena memiliki lubang kecil di ujungnya. Dan salah satunya adalah perusahaan BIC, perusahaan legendaris di Perancis yang memang menetapkan ide seperti itu untuk pena-pena mereka. Dijelaskan bahwa tutup pena yang dirancang memiliki lubang kecil pada ujungnya berfungsi untuk menjadi saluran udara bagi siapa saja yang dengan tidak sengaja menelan tutup pena. Jadi ketika itu tertelan dan berada di saluran pernapasan, udara masih bisa mengalir. Karena sempat ada kasus orang meninggal ketika menelan tutup pena dan pena tersebut tidak memiliki lubang pada ujungnya. Sungguh sangat disayangkan. Dan juga kasus-kasus orang-orang yang menelan tutup pena sempat meningkat di Amerika Serikat sekitar tahun 1997 hingga tahun 2010. Dan itu menyebabkan banyaknya orang datang ke unit gawat darurat rumah sakit. Betapa fungsi tutup pena yang memiliki lubang kecil itu sungguh besar. Jika hal kecil dapat memberikan dampak yang sangat menolong, dampak yang sangat besar. Bagaimana jika kita setia mulai dari hal yang kecil? Salah satunya adalah dengan mulai membiasakan diri kita bersyukur untuk begitu banyak yang berkat Tuhan yang kita rasakan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Seperti kita bersyukur untuk udara yang masih bisa kita hirup. Kita bersyukur kita masih bisa memiliki orang-orang yang memperhatikan kita. Kita bersyukur kita masih bisa mendapatkan cahaya matahari dan hal yang lainnya. Karena dengan semakin banyak bersyukur, kita semakin menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Baik, mari kita lanjutkan. Judul hari ini ialah penyangkalan diri. Ayat intinya tertulis di Markus 10 ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Penjelasannya, semuanya beroleh pelajaran-pelajaran tiap hari untuk dipelajari di sekolah Kristus. Dan suatu pengalaman setiap hari yang harus diperoleh agar mereka boleh mengetahui kewajiban mereka sebagai anak-anaknya. Banyak orang yang jujur dan bermaksud baik tidak mengadakan kemajuan dalam kehidupan Kristen, karena ia tidak melihat perlunya selalu belajar lebih banyak pada Yesus. Ketika mula-mula bertobat, ia bersuka karena telah mengambil tempatnya pada pihak Tuhan. 1 tahun kemudian, ia memberikan kesaksian yang serupa. Tidak ada bukti pertumbuhan kerohanian. Ia masih tetap lemah seperti seorang anak. Pengalaman pertama dari orang bertobat yang baru itu ialah senang dan bersuka cita. Tetapi pencobaan-pencobaan datang. Segala kekacauan hidup harus dihadapi. Sifat-sifat kebiasaan yang penuh dosa, yang masih belum dikendalikan. Berjuang keras untuk memperoleh kekuasaan, dan terlalu sering mendapatnya. Kemudian datanglah kehilangan keyakinan dan kedamaian, lalai berdoa dan membaca Alkitab. Oleh karena kekurangan pengetahuan dan pengalaman yang harus mereka miliki, banyak orang yang dikalahkan oleh iblis.
Mereka tidak tahu bagaimana mengenal pencobaannya atau melawan segala pencobaan itu. Milikilah iman kepada Yesus sebagai penolongmu. Ingatlah bahwa engkau tidak boleh memilih pekerjaanmu sendiri atau mengikuti jalan-jalanmu sendiri, melainkan memandang kepada Yesus sebagai penuntun dan teladanmu. Peliharalah teladannya selalu di hadapanmu, dan tetap bertanya apakah yang akan berkenan dalam pemandangannya. Belajarlah daripadanya pelajaran-pelajaran penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Berjagalah setiap saat, memeliharakan pikiranmu tetap pada Allah, gantinya menunjukkannya atas pakaian dan membiarkan kesombongan berdiam di dalam hatimu. Berusahalah menyangkal dirimu. Hendaklah engkau suci. Biarlah pikiranmu selalu mengenang surga dan perkataanmu pun di sana juga. Orang-orang yang mengikut Kristus akan memilih bagian menderita, menyangkal diri, dan mereka akan diperkenankan Tuhan di dunia ini, dan kemuliaan, keabadian, dan hidup kekal di kemudian hari. Pelajaran hari ini mengajak kita untuk berkomitmen melakukan penyangkalan diri. Aplikasinya, mari kita mulai menyangkal diri dari hal yang sederhana hingga hal yang paling berat. Kegiatan penyangkalan diri ini pasti sudah terbiasa dilakukan oleh para orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya. Misalnya orang tua ini harusnya menggunakan waktunya untuk kesenangan dirinya, ia menyangkal dirinya dengan menggunakan waktunya melihat anak-anak untuk bermain maupun belajar. Penyangkalan diri juga pasti sudah bisa dilakukan oleh orang-orang yang sementara jatuh cinta. Misalnya pacarnya sangat ingin membeli sesuatu, maka pacarnya yang lain itu akan menabung uang yang harusnya tadinya dia gunakan untuk kesenangan dirinya, ia akan gunakan untuk membeli hadiah yang terbaik bagi kekasihnya. Apa saja yang kita lalui setiap hari, mari kita meminta kemampuan dan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menyangkal diri kita untuk hal-hal yang positif. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Suatu penelitian menyebutkan ketika ada beberapa orang yang diberikan nama-nama untuk didoakan walaupun mereka tidak mengenal siapa yang mereka doakan, maka efeknya adalah orang yang didoakan ini merasakan kedamaian tersendiri. Mereka merasakan bahwa ada suatu sukacita setiap hari. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk mendoakan orang lain, bukan hanya pokok-pokok doa kita pribadi? Karena dengan mendoakan orang lain, meskipun kita tidak mengenalnya, itu akan memberikan sukacita bagi orang tersebut dan Roh Kudus akan bekerja bagi orang tersebut. Jika ada di antara Anda juga yang ingin didoakan, Anda dapat menuliskan pokok-pokok doanya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.